Dan tiba-tiba aja pintu rumah terbuka lebar. Dilihat dari dalam muncul seseorang wanita menggunakan daster yang sangat lusuh, mata sayu tapi tersenyum. Dan wanita ini lumayan tua dan dia pun berkata seperti ini, "Terima kasih ya nak, sudah ngantar anak saya pulang." Kalau kalian pikir semua jenazah itu ingin segera cepat dikuburkan, mungkin kalian salah. Ada yang masih ingin pulang dulu ke rumahnya sendiri. Suara mesin ambulan meraung di tengah malam yang lengang. Kabut menutupi seluruh pandangan. Dan di kursi supir, Pak Dharma menggenggam setir dengan tangan yang gemetar. Karena di kursi sebelahnya ada sesuatu yang duduk berbungkus putih, terikat rapat. Dan kepalanya itu menoleh pelan ke arah Pak Dharma. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam ceritanya, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Pak Dharma berumur 46 tahun, supir ambulan di rumah sakit kecil bernama Rumah Sakit Mitra Sehat Cilacap. Pak Dharma sudah bekerja selama 15 tahun, tahu setiap seluk-beluk jalur, setiap jalan pintas, dan bahkan setiap jembatan sepi yang ada di pinggir kota. Pak Dharma dikenal sebagai orang yang pendiam, orangnya nggak suka basa-basi, tapi selalu siap kalau disuruh berangkat tengah malam. Malam itu, tepatnya pukul jam 11.35, hujan turun gerimis tipis-tipis. Dharma baru aja selesai ngantar pasien ketika bagian IGD memanggil di radio. Ambulan 02 siapkan perjalanan malam ini, pengantaran jenazah ke Desa Rawabening. Nama almarhum Hendra Wiratama, umur 32 tahun, kecelakaan di jalur lintas selatan. Prosedur berjalan seperti biasa. Tubuh korban dibungkus dengan rapat menggunakan kain kapat dan ditambah lagi plastik medis. Tapi ada satu hal yang terasa aneh. Bagian logistik jenazah memberikan pesan khusus. Kalau di jalan tiba-tiba GPS-nya berubah arah, jangan pernah diikuti. Pak Dharma pun waktu itu cuma tertawa kecil. Dia pun berpikir kalau itu cuma bercandaan anak-anak magang baru. Masuk ke dalam klimaks pertama, GPS yang berubah sendiri. Perjalanan dimulai. Jalanan menuju Desa Rawabening. Cuman hutan-hutan kecil di kanan dan di kiri, dan ada kabut yang semakin lama semakin tebal. Pak Dharma mulai menyalakan radio, berharap ada suara untuk menenangkan. Tapi suara radio malah terdengar ada suara aneh, berdesis, yang dimana seperti ada suara bisikan samar. Suara itu pun sekiranya seperti memanggil nama Pak Dharma. Pak Dharma pun kaget, menatap radio, tapi sinyalnya kosong. Tanpa berpikir panjang, Pak Dharma mematikan radio, lalu menatap GPS yang ada di dashboard mobil. Tujuannya masih jelas, pemakaman umum Rawabening. Namun beberapa menit kemudian, arah di GPS ini bergerak sendiri. Dari Rawabening berubah jadi Jalan Mawar nomor 9. Alamat itu pun asing bagi Pak Dharma. Dharma berhenti di pinggir jalan dengan dahi yang mulai berkerut. Dan dia pun ngomong kayak, wah ini sih Google-nya error kali ya. Waktu dia coba untuk tekan tombol ulang rute, tapi tulisan itu muncul lagi, sedang menghitung ulang rute ke tujuan baru. Lalu suara perempuan muncul di speaker GPS. Anda akan tiba di rumah sebentar lagi. Dharma yang panik langsung cabut GPS dari colokannya. Tapi yang bikin aneh, layarnya itu tetap menyala meskipun kabelnya udah dilepas. Cahayanya memantul di kaca depan ambulan, dan dari pantulan itu dia pun melihat bayangan seseorang yang duduk di kursi sebelah. Awalnya Dharma mengira itu cuma ilusi karena kecapean, tapi begitu dia menoleh, kursi di sebelahnya sudah nggak kosong lagi. Ada sosok berbaju putih, duduk diam, kepala tertutup kain kafan, badannya tegak dan tangannya kaku di pangkuan. Kain kafan bagian wajahnya ini seperti basah, macam terkena tetesan hujan, tetesan air yang nggak tahu dari mana. Dharma pun spontan langsung nginjak rem. Ambulan berhenti mendadak. Lampu hazard pun tiba-tiba menyala. Nafasnya yang ngos-ngosan. Pak Dharma pun langsung mengucap. Seketika dia nggak percaya ada kejadian seperti ini. Waktu dia memberanikan diri untuk melihat kursi di sebelahnya lagi,
ternyata kosong. Tapi sabuk pengaman di kursi penumpang itu tertutup rapat seperti habis dipakai seseorang. Dharma pun buru-buru lanjut dalam perjalanannya. Namun semakin lama dia mendengar suara napas yang berat banget dari arah belakang, pelan seperti orang tidur, tapi diselingi dengan suara geraman rendah. Dan tiba-tiba kantung jenazah yang ada di belakangnya ini bergerak pelan. Goyangannya ini teratur atau ritmenya teratur, seperti ada seseorang yang ingin coba bangun dari dalam kantung jenazah itu. Di sini ketakutan pun sudah mulai memuncak. Dharma menepi lagi dan melihat dari arah kaca spion tengah. Di balik kain putih yang menutupi jenazah, dia melihat sesuatu yang bergerak. Memang pelan, tapi pasti. Lalu terdengar suara dari belakang kayak gini, "Pak, saya belum pulang." Suara itu jelas, berat, dan sedikit serak. Dharma pun akhirnya menoleh dengan cepat, tapi waktu dilihat di situ cuman ada kantung jenazah. Dia gemetar, matanya pun mulai berkaca-kaca. Pak Dharma pun ngomong pelan kayak gini, "Tolong jangan ganggu saya cuman ngantar aja." Namun GPS di dashboard ini menyala sendiri. Tulisan di layar, tujuan baru di set otomatis, Jalan Mawar nomor 9, waktu tempuh kurang lebih 3 menit. Dan yang lebih parah, setir ambulan itu tiba-tiba belok sendiri ke arah kanan. Mobil tiba-tiba melaju, lampu depan sampai menembus kabut menuju ke arah yang bukan dia pilih. Sepanjang jalan, di luar jendela terlihat bayangan seseorang berjalan di sisi jalan, seolah-olah orang itu mengiringi ambulan dari luar. Akhirnya ambulan ini berhenti sendiri di depan rumah tua. Nomor rumahnya 9 Jalan Mawar. Pintu rumahnya ini terbuka sedikit, tapi di terasnya terdapat lilin kecil yang masih menyala walaupun di sana kondisinya gerimis tipis-tipis. Dharma turun dengan langkah kaki yang gemetar. Dia merasa kakinya ini sedikit berat, tapi tubuhnya bergerak bukan seperti atas kehendaknya. Waktu dilihat, di depan rumah itu ada papan usang yang bertuliskan keluarga Wiratama. Dharma di situ akhirnya sedikit membeku karena itu adalah nama jenazah yang sedang dia bawa. Tapi dalam menurut data, keluarga Wiratama sudah pindah sejak 2016. Dan tiba-tiba aja pintu rumah terbuka lebar. Dilihat dari dalam muncul seseorang wanita menggunakan daster yang sangat lusuh, mata sayu tapi tersenyum. Dan wanita ini lumayan tua dan dia pun berkata seperti ini, "Terima kasih ya nak, sudah ngantar anak saya pulang." Dharma gemetar sambil menjawab, "Bu, anak ibu kan sudah meninggal." Wanita itu tersenyum semakin lebar. Matanya perlahan tiba-tiba berubah menjadi putih dan menjawab, "Iya, makanya saya tunggu di sini dari tadi." Dan akhirnya Dharma ini lari ke ambulan, menutup pintu dengan rapat, lalu tancap gas sekencang-kencangnya. Tapi yang jadi apesnya di sini mesin mobil nggak mau menyala. Waktu dia melihat ke arah spion, jantungnya hampir berhenti karena di kursi belakang jenazah Hendra Wiratama mulai duduk. Tangan pucatnya ini memegang label namanya sendiri dan mulutnya terbuka pelan sambil mengucapkan, "Udah, saya sampai." Setelah itu sirene ambulan ini berbunyi sendiri, yang dimana bunyi ini menusuk ke dalam telinga. Lampu-lampu yang ada di jalan ini padam satu persatu. Dan yang terakhir terlihat hanya ada bayangan ambulan yang masuk ke dalam kabut, tepatnya di ujung Jalan Mawar. Keesokan paginya warga menemukan ambulan itu terparkir di depan rumah tua yang udah kosong dengan mesin yang masih hidup. Kursi supir penuh darah tapi nggak ada Pak Dharma, hanya kain kafan kosong yang duduk di kursi depan dengan label baru bertuliskan Dharma 46 tahun, supir ambulan rumah sakit Mitra Sehat. Kadang bukan kita yang mengantarkan jenazah, tapi kitalah yang diantar ke tempat mereka, karena di antara hidup dan mati hanya ambulan yang tahu batasnya. Aku Niko, sampai ketemu di cerita selanjutnya.